Dan selanjutnya kita akan saksikan bagaimana situasi dan kondisi laporan di Tol Trans Jawa berikut ini. Sejak tanggal 5 April 2024 sudah ada 3 yang diberlakukan, yakni ada one way, kontraflow, dan juga ganjil genap. Untuk one way sendiri itu dari kilometer 72 hingga kilometer 414. Dan untuk kontraflow itu akan diberlakukan dari kilometer 36 sampai dengan 42, ya ini dilakukan dengan kontraflow 1 jalur. Selanjutnya dilakukan kontraflow 2 jalur, yakni dari kilometer 47 hingga kilometer 48. Dan dari kilometer 48 lanjut sampai dengan kilometer 66 akan dilakukan kontraflow dengan 3 jalur. Dan kontraflow 2 jalur diberlakukan kembali dari kilometer 66 hingga kilometer 70. Untuk ganjil genap masih diperhatikan bagaimana kondisi di lapangan, bersifat situasional begitu. Jadi dilihat apakah jika terjadi kemacetan, maka ganjil genap pun akan diberlakukan. Dan saya pun ingin sedikit menarik ulur data dari H-7 Lebaran sampai dengan kemarin. Dari H-7 sampai dengan hari ini, H-7 ada sekitar 43.000 kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikatama. Dan semenjak H-6 ada sekitar 62.000 kendaraan. Dan di H-5 ada sekitar 105.000 kendaraan. Dan kemarin H-4 adalah puncaknya, yaitu ada sekitar 120.000 kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikatama menuju arah Trans Jawa dan juga Kalihurip atau Cipularang. Dan untuk hari ini, setelah disimpulkan dari semua dari H-7 sampai dengan hari ini, total ada 400.000 kendaraan yang sudah memasuki gerbang tol. Dan untuk aturan sendiri, karena ganjil genap sudah diberlakukan, dipastikan tidak diperbolehkan sampai ada yang melanggar aturan tersebut. Jika ada yang melanggar atau memasuki gerbang tol tidak sesuai dengan plat yang sudah ditentukan, maka akan terkena tilang etle, yaitu sebesar Rp500.000. Dan untuk ganjil genap sendiri, ada yang dikecualikan, beberapa kendaraan yang dikecualikan atau diperbolehkan masuk saat ganjil genap sedang diberlakukan, yakni kendaraan dari TNI Polri ataupun kendaraan dari pejabat negara ataupun daerah, dan juga kendaraan dari pihak otoritas jasa marga atau ambulans. Dan untuk kendaraan sumbu 3 sendiri sudah diterapkan agar dibatasi begitu untuk masuk ke dalam tol, yaitu mulai dari tanggal 5 sampai dengan 14 April 2024. Dan untuk Anda selalu jaga kesehatan dan juga dalam kondisi prima kendaraan Anda saat akan melakukan mudik lebaran. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Aulina Iyasya dari Tol Cikatama. Selanjutnya kami akan bergeser ke Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Ada Amrinda Ida. Amrinda, bagaimana kondisi terkini di Terminal Pulau Gebang? Apakah masih banyak pemudik yang hendak berangkat pada hari ini melalui Terminal Pulau Gebang? Ya, halo, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Kalau untuk suasana terkini di Terminal Pulau Gebang hingga siang hari ini ternyata terpantau masih ramai dengan para masyarakat yang akan memudik atau akan pulang kampung begitu yang menggunakan armada bus. Kalau kami memantau sejak pagi tadi memang terus-menerus berdatangan adanya orang-orang yang memilih moda transportasi bus ini untuk melakukan mudik atau balik ke kampung halaman. Kita bisa melihat di area ruang tunggu tempat kami melaporkan saat ini bahwa memang sekarang banyak sekali orang yang sedang menunggu keberangkatan bus mereka. Nah, kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak Dinas Perhubungan, hingga minggu siang ini sudah ada 140 armada bus yang membawa secara total hingga saat ini adalah 2.182 orang untuk mudik dari Terminal Pulau Gebang dengan keberangkatan ini menuju ke berbagai kota yang ada di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa, meskipun untuk saat ini memang kebanyakan adalah menuju ke Pulau Jawa, yakni Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, misalnya adalah Tegal dan juga Purwokerto. Mengapa demikian? Karena untuk informasi yang kami dapatkan bahwa pemudik yang tujuannya ini ke Sumatera sudah melakukan mudik beberapa waktu yang lalu. Dan pada hari ini diperkirakan akan ada hampir 4.000-an orang yang berangkat untuk mudik dari Terminal Pulau Gebang. Nah, sementara itu untuk puncak arus mudik atau jumlah pemudik yang tertinggi di Terminal Pulau Gebang ini memang terjadi kemarin hingga saat ini, di mana kemarin ada 403 armada bus yang mengangkut secara total yakni 5.400
lebih penumpang. Dan sejauh ini sejak periode 3 April hingga hari ini secara total sudah ada lebih dari 1.500 armada bus yang memang berangkat untuk mengangkat atau membawa para masyarakat untuk mudik ini, dengan total yang sudah diangkut selama periode mudik ini adalah 15.000 orang. Nah, kalau berdasarkan data tersebut, rata-rata perharinya ada lebih dari 300 armada bus yang berangkat yang mengangkut lebih dari 3.000 penumpang. Nah, untuk ketersediaan tiket, kami masih mendapatkan informasi bahwa masih tersedia tiket, terutama untuk tiket pembelian sistem Go Show atau beli di tempat, yang tentunya bisa dibeli di sejumlah loket-loket yang ada di lantai MZ di Terminal Pulau Gebang ini. Namun memang perlu diperhatikan mengingat sekarang sudah mendekati perkiraan tibanya Hari Raya Idul Fitri, sehingga harga dari tiket yang dijual ini meningkat dibandingkan harga normal, bahkan ada sejumlah tiket yang meningkat 2 kali lipat. Nah, sejumlah fasilitas pun juga disediakan di sini, di mana ada sejumlah fasilitas seperti posko informasi bersama dan juga pos pengaduan pungli yang tentunya diakomodir oleh pihak pengelola untuk mengakomodir agar memberikan kenyamanan bagi para pemudik. Selain itu, pihak operasional Terminal Pulau Gebang pun juga berkoordinasi dengan sejumlah pihak keamanan, diantaranya Disub dan juga Polri, untuk menjaga keamanan dan juga kenyamanan dari para pemudik. Syafa. Baik, terima kasih Amrinda Ida dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Selanjutnya kita akan menuju ke jalur Gentong di Tasikmalaya. Ada Faisal Rinaldi. Selamat siang Faisal, bagaimana kondisi lalu lintas terkini di jalur Gentong? Ya, baik, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Memang untuk situasi arus lalu lintas di jalur selatan atau tepatnya di lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat, saat ini kami memantau untuk situasi arus lalu lintasnya terpantau padat merayap begitu Syafa. Di mana dari pantauan kami di sini memang untuk kedua jalur, baik itu dari arah Bandung menuju ke Tasikmalaya ataupun dari arah Tasikmalaya menuju ke Bandung, ini terpantau padat merayap. Nah, memang Syafa, ada beberapa penyebab daripada kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas di jalur selatan atau di tempat kami melaporkan saat ini Syafa. Di antaranya adalah penyebab dari kemacetan tersebut, di mana di tiap-tiap titik ada persimpangan jalan yang memang menyebabkan kemacetan atau kepadatan kendaraan yang ada di sini. Kemudian juga Syafa, memang penyebab selanjutnya yaitu adalah volume kendaraan yang meningkat begitu pada hari ini, di mana jika kita lihat menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Hari Lebaran 2024, memang makin ke sini untuk volume kendaraan yang melintas di jalur selatan ini kian hari kian meningkat dan Syafa. Dan memang Syafa, untuk puncak arus mudik sendiri di tempat kami melaporkan saat ini diprediksi akan terjadi pada hari ini dan juga pada esok hari 8 April 2024. Nah, kemudian Syafa, untuk penyebab kemacetan lainnya memang di sini kami memantau untuk di jalur lingkar Gentong sendiri dikarenakan adanya atau berbagai macam jalur yang cukup curam begitu, di mana ada berbagai tanjakan yang begitu tajam yang membuat mobil dengan kendaraan besar ini agak sulit untuk menanjak. Dan Syafa dan juga pemirsa, memang jika kita bandingkan dengan pada malam hari, di mana pada malam hari untuk kendaraan yang melintas memang didominasi dengan kendaraan roda 2 ataupun sepeda motor. Namun untuk pada siang ini memang kami memantau sejak siang tadi untuk kendaraan yang melintas didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4 ataupun mobil dan juga kendaraan bus yang memang mengangkut para pemudik dengan tujuan ke Tasikmalaya ataupun ke Jawa Tengah. Dan Syafa dan juga pemirsa, memang untuk kendaraan yang melintas di jalur selatan atau di sepanjang jalur selatan atau tepatnya di lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat, memang dari kemarin kami memantau untuk kendaraan yang melintas memang didominasi dengan kendaraan roda 2 atau sepeda motor yang memang tujuan Tasikmalaya ataupun Ciamis dan juga tujuan di berbagai macam kota di Jawa Tengah. Dan juga Syafa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula memang untuk mengatasi kepadatan atau kepadatan arus lalu lintas di sini juga pihak kepolisian setempat akan memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas seperti misalnya tadi sempat diberlakukannya sistem satu arah atau sistem one way dari arah Bandung menuju ke Tasikmalaya, namun saat ini untuk rekayasa lalu lintas tersebut sudah tidak diberlakukan atau sudah dinormalkan kembali. Dan memang nantinya jika nantinya ada sistem rekayasa lalu lintas lanjutan memang akan diberlakukan dengan sifat situasional atau melihat keadaan lalu lintas tersebut apakah akan terjadi kepadatan atau tidak. Dan Syafa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula memang di sepanjang jalur selatan memang ada beberapa titik yang perlu diperhatikan oleh pemirsa yang akan mudik melewati sepanjang jalur
selatan. Di mana di sepanjang jalur selatan ada beberapa titik-titik yang tiap tahunnya rawan terjadi kemacetan. Seperti misalnya di jalur Nagrek, kemudian di jalur Limbangan, di mana di jalur Limbangan terdapat pasar tumpah yang memang mengakibatkan kepadatan atau memberikan efek kemacetan di sepanjang jalan. Kemudian untuk titik selanjutnya ada di kawasan Lewo, yang mana di sana juga terdapat pasar tumpah. Dan titik selanjutnya ada di kawasan Malambung atau di Simpang 3 Malambung. Dan di mana juga di sana terdapat pasar tumpah yang memang jika terjadi kepadatan di pasar tersebut akan memberikan efek kemacetan di sepanjang jalan di kawasan Simpang 3 Malambung. Dan terakhir titik kemacetan ya, di sepanjang jalur selatan ada di titik kami saat ini atau tepatnya di Lingkar Malambung begitu. Lingkar Gentong maksud kami, di mana di sini juga kemacetan tersebut terjadi akibat adanya jalur yang memang treknya begitu curam. Dan juga memang pemirsa dapat kami sampaikan pula untuk jam-jam yang memang kerap terjadi kepadatan di sepanjang jalur selatan ini, kami menginformasikan biasanya terjadi pada pagi hingga siang hari dan juga di jam-jam menuju buka puasa atau sekitar pukul 5 sore. Yang tadi kami sebutkan di sepanjang jalur selatan memang sempat atau ada persimpangan jalan, kemudian juga ada berbagai macam-macam pasar tumpah yang memang mengakibatkan kemacetan di sepanjang jalur selatan. Demikian Syafa. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi langsung dari jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Selanjutnya kita akan bergeser ke Pelabuhan Ciwandan di Cilegon, Banten. Ada Iskandar Nasution di sana. Selamat siang Iskandar, bagaimana kondisi terkini di Pelabuhan Ciwandan? Apakah masih terjadi antrean panjang kendaraan roda 2 yang mengantre di sana? Ya baik, Bapak. Saya kabarkan bahwasannya saat ini memang petugas tengah memeriksa tiket para pemudik yang akan memasuki dermaga di Ciwandan, Banten ini. Saat ini memang terlihat sepi, namun di sebelah kanan saya ini penumpang lagi ditahan untuk pemeriksaan tiket. Namun sejak pagi hingga sore ini cuaca terik melanda wilayah Kota Cilegon. Hal ini membuat sejumlah pemudik yang perempuan itu mengalami pingsan dan kelelahan. Hal itu juga disebabkan karena antrian yang terjadi sejak pagi hingga siang tadi membuat mereka tidak tahan dengan teriknya sinar matahari. Petugas damkar dari PTPD sendiri sempat menyemprotkan air ke udara agar membuat udara menjadi sejuk sehingga membuat antrian penumpang menjadi tenang. Demikian sih Pak. Baik Iskandar, banyak penumpang yang kelelahan, bahkan ada beberapa yang jatuh pingsan. Ada berapa dermaga yang dioperasikan di Pelabuhan Ciwandan? Ada 3 dermaga yang dioperasikan di Ciwandan dengan 11 kapal yang disiagakan. Untuk per hari ini tanggal 7 April sampai dengan pukul 8.30 pagi tadi, jumlah pemudik yang melewati Pelabuhan Ciwandan sudah mencapai 48.237 orang dengan jumlah kendaraan roda 2 mencapai 33.900 kendaraan roda 2. Berapa waktu yang ditempuh oleh para pemudik sepeda motor ini setibanya di Pelabuhan Ciwandan, kemudian mengantre hingga masuk ke dalam kapal? Berdasarkan dari pantauan di lapangan, memang mereka bervariasi. Karena memang Polda Banten sendiri sejak menuju pelabuhan ini sudah membuat kantong-kantong parkir. Nah, di sini mereka dititipkan sebelum menumpuk di dermaga Ciwandan ini. Nah, waktunya memang berbeda-beda, mulai dari 2 jam hingga 4 jam. Mereka menunggu mengantri begitu sambil menunggu di jalur utama ini masuk ke dermaga dan untuk bisa diseberangkan. Baik Iskandar, selain menyiramkan air ke arah para pemudik, apa yang dilakukan oleh petugas pelabuhan untuk mencegah para pemudik ini kelelahan hingga jatuh pingsan? Apakah mungkin disediakan tenda-tenda untuk para pemudik beristirahat di sana?
Karena memang jumlah tenda tidak sebanding dengan jumlah pemudik, demikian teman. Jadi minimnya tenda, banyak antrian yang mencapai hampir 300 meter, itu mereka semuanya sepertinya tidak ada perlindungan gitu. Jadi banyak sebagian perempuan dan anak kecil yang terpaksa harus mencari tempat, dan hanya kaum pria saja yang berada di motor. Baik, terima kasih Iskandar Nasution dari Pelabuhan Ciwandan.